Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri, nomor induk mahasiswa 210104030274. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengerjakan berbagai aktivitas pada hari ini. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dimana Banjarmasin sendiri dikenal akan kota religius. Mengapa demikian? Karena di samping Banjarmasin memiliki banyak masjid di setiap daerah dan di setiap desanya, Banjarmasin juga dikenal akan objek wisata religinya yang banyak dikunjungi oleh orang-orang sekitar atau orang di luar Banjarmasin itu sendiri. Salah satunya yaitu adalah makam Habib Hamid atau Habib Basiri yang terletak di Jalan Keramat Basiri RT 9 RW 01 Banjarmasin. Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau masyhur dikenal dengan julukan Habib Basiri atau Datuk Keramat Basiri. Begitulah orang Kalimantan mengenal beliau karena beliau tinggal dan dimakamkan di Kampung Basiri, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bangunan kubah Habib Basiri sendiri didominasi warna hijau dan putih. Bentuk bangunan yang mengelilingi makam beliau berbentuk segi enam yang menyiratkan 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Belum ditemukan data tentang kapan kelahiran Habib Hamid yang sebenarnya. Namun beliau termasuk orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beliau meninggal dunia menghadap Ilahi pada tanggal 18 Jumadil Awal 1949 dalam usia lebih dari 3/4 abad atau tepatnya kurang lebih 90 tahun. Konon antara Habib Basiri dan salah satu wali songo yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat masih ada hubungan kekeluargaan, sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Sahib Mirbau atau keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Basiri adalah seorang yang terkenal dengan khasnya sifat beliau suka menyembunyikan diri dalam khalwatnya dengan meninggalkan keluarga sehingga fokus dalam ibadah beliau. Sang Habib juga dikenal dengan karamahnya sehingga banyak masyarakat datang untuk berziarah ke makam beliau. Tidak hanya masyarakat Kota Banjarmasin saja, namun banyak orang di luar Banjarmasin yang juga mengetahui popularitas Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Bahkan mereka yang berasal dari luar provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa karamah Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang dapat diketahui yaitu yang pertama, kubah dan tanah makam yang terus tumbuh, yang saat ini cukup membuat heran keluarga dan penziarah, yaitu terkait tumbuhnya tanah di atas makam Habib Hamid. Tak ada yang bisa menjelaskan. Begitu juga soal bau harum yang terus tercium di makam beliau tersebut. Dan karamah beliau yang kedua, Habib Basiri keluar dari khalwatnya. Sejumlah kelakuan beliau yang sulit dipahami sebagai pekerjaan kewalian, beliau menyelamatkan orang lain. Suatu hari beliau dengan menggunakan gayung memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang-orang awam yang menilai pekerjaan itu adalah perbuatan yang aneh dan tidak ada manfaat. Namun tidak ada yang tahu padahal saat itu adalah cara Habib Basiri menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di laut. Berapa lama setelah kejadian itu, ada yang datang ke rumah beliau seraya mengucapkan terima kasih karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri. Padahal waktu itu beliau tidak kemana-mana, beliau hanya di rumah. Kemudian karamah beliau yang ketiga adalah mandi di batang besi.
Pernah suatu hari diceritakan oleh buyut beliau, yaitu Habib Fitri Bashir. Beliau pernah mandi di sebuah batang besi. Lalu ada beberapa pemuda yang juga saat itu naik perahu melewati beliau dan mengolok-olok beliau. Mereka mengolok-olok beliau bukan tanpa alasan, karena melihat beliau yang kelakuan beliau seperti ganjil yang tidak seperti orang awam pada umumnya. Mereka mengolok-olok, namun beberapa saat mereka melakukan aksinya tersebut, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tertabrak batu karang atau batu besar, sehingga kapal yang mereka tumpangi tersebut tenggelam. Dan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan atau tingkah laku dari Habib Hanif yang dianggap menyeleneh oleh kebanyakan orang adalah karamah beliau. Beliau dikenal sebagai waliullah yang hidup pada masa penjajahan, sehingga beliau turut andil dalam membantu masyarakat Banjar untuk mengusir para penjajah. Dengan adanya kehadiran beliau, masyarakat menjadi aman, bahkan sampai beliau wafat pun keberkahan di tanah Banjar dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menyebut desa wisata Kubah Basiri di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memiliki potensi dalam hal wisata religi. Ujarnya, hari ini saya sangat bersyukur bahwa kita bisa hadir di sini dan destinasi wisata religi, desa wisata yang akan menjadi unggulan, kata Menparekraf Sandiaga dalam kunjungannya ke desa wisata Kubah Basiri pada hari Jumat 3 Juni 2022. Selain wisata ziarah, wisata susur Jungai juga menjadi daya tarik tersendiri karena Kalimantan memang terkenal dengan sebutan negeri seribu sungai. Menparekraf menyampaikan, Kubah Basiri memberikan suatu sensasi bahwa ini harus dikunjungi kalau kita ingin memberikan penghormatan. Tadi kita juga mendapatkan kesempatan berziarah di makam beliau dan keluarganya. Mudah-mudahan beliau dan semua zuriatnya diberikan keberkahan serta rezeki yang melimpah, karena beliau semasa hidupnya sudah memberikan begitu banyak ilmu, tapi begitu beliau pergi tetap mendatangkan berkahnya bagi kita. Selain ziarah, ternyata banyak kegiatan lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat Basiri. Di antaranya Bayun Maulid Nabi, Rebana, Habsyi, Hadrah untuk penyambutan, dan ada juga budaya asli di mana masyarakat melakukan kegiatan perdagangan di tepi sungai yang sering disebut juga dengan pasar terapung. Kubah Basiri terkenal sebagai pintu gerbang atau tempat awal yang sering diziarahi oleh masyarakat Kalimantan sebelum ziarah keluar daerah, sama halnya seperti makam Sultan Suriansah. Untuk menuju Kubah Habib Basiri bisa ditempuh lewat jalur darat dan sungai. Kubah ini terletak di tepi sungai Martapura, tidak begitu jauh dari jembatan Basiri menuju kawasan pelabuhan Trisakti. Di sana juga terdapat beberapa fasilitas seperti homestay, toilet umum, taman bermain anak, gazebo, musola, dan wifi yang dibiarkan secara gratis. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mawarraha musliman faka'annama ahyahu wa man zara aliman faka'annama zarani wa man zarani ba'da wafati wajabat lahu syafaati, yang artinya barang siapa membuat biografi seorang muslim maka sama dengan menghidupkannya,
Dan barang siapa ziarah kepada seorang alim, maka sama dengan ziarah kepadaku atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka wajib baginya mendapat syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait Kubah Habib Hamid atau Kubah Basiri sebagai salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Banjarmasin. Semoga dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa dapat mengambil apa yang baik di dalam cerita tersebut. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.